Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anak sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya dan pelajaran biologi kelas 11 IPA. Saya ingatkan kembali pelajaran yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu komponen kimiawi sel, struktur sel dan fungsinya, kemudian transportasi membran, terus kita sudah ulangi. Kemudian untuk yang KD berikutnya itu tentang jaringan, kita sudah belajar tentang jaringan-jaringan tumbuhan, hampir selesai. Nah, kita sekarang melanjutkan ke jaringan tumbuhan sisanya, sama nanti jaringan hewan. Jangan lupa anak-anak untuk absen. Kemudian ini adalah sudah bahan pelajarannya. Nanti selain ini kalian bisa ngunduh modulnya. Jadi kalian bisa belajar dua model ya. Bisa nyetel video, bisa kalau menjelang ulangan modul yang saya upload itu silakan di-download, dipelajari. Gitu. Kemudian saya mengingatkan masih ada beberapa anak yang IT-nya belum lancar ya, terutama mengirimkan tugas dan sebagainya. Itu tolong banyak belajar ke teman-temannya supaya lancar. Jangan sampai kita belajar ini terganggu gara-gara IT-nya ya. Oke, kita mulai pelajarannya ya. Nah, jadi pertemuan yang terakhir kita sudah belajar tentang macam-macam jaringan tumbuhan. Kemudian dari jaringan-jaringan itu nanti ada aplikasi, ada penerapannya dalam kehidupan. Nah, untuk jaringan tumbuhan, salah satu contoh aplikasinya adalah orang bisa menanam dari tanaman tersebut tidak konvensional, tapi nanam yang sesuai dengan ilmu jaringan, namanya kultur jaringan. Ini gambarnya. Ini nanti tekniknya kita bicarakan di kelas 3, namanya di bab bioteknologi. Ini gampangnya saja. Apa nanam kultur jaringan itu? Kita nanam tanaman tidak harus dari bijinya. Jadi bibitnya itu tidak harus biji, bisa apa saja, bisa daun, bisa akar. Nah, itu karena pengetahuan kita tentang kultur jaringan, terutama untuk tumbuhan itu jaringan meristem. Jadi kalau kita tahu meristem, maka dikembangkan. Jadi ini bentuk modernnya. Sederhananya apa? Seperti orang yang menanam ubi kayu, itu sudah kultur jaringan itu. Batangnya dipotong-potong, ditancapkan. Kenapa begitu? Karena di batang ubi kayu itu ada jaringan yang namanya jaringan meristem. Punya potensi untuk tumbuh disebut totipotensi itu ya. Nah, apa kelebihan kultur jaringan? Nah, nanti tekniknya kelas 3. Ini kelebihannya. Menghasilkan tanaman dalam jumlah banyak, waktunya singkat, lebih cepat. Dan yang lebih penting nanti, yang dihasilkan itu adalah seragam, ini lebih penting. Jadi sifatnya sama. Kalau dari biji, per biji nanti bisa tumbuh macam-macam. Kalau dari kultur jaringan ya seperti orang nanam ubi kayu itu, batang dipotong jadi 5, ya kelimanya tumbuhnya pasti sama. Jadi ini kelebihannya, silakan nanti dibaca sendiri. Jadi kalau
nyetel video ini kamu hentikan, ini baca, saya nggak perlu berlama-lama seperti ini ya, karena banyak sekali yang perlu dibicarakan. Oke, saya lanjut sekarang. Tadi ini ada kelebihan kultur jaringan, ada kekurangan. Nah, saya pindah, jaringan dianggap selesai. Nah, sekarang kita membicarakan organ. Ini pelajaran yang gampang, karena itulah nanti saya singkat pula. Jadi mulai SD kita itu diajari tentang bagian-bagian tanaman ini. Ada akar, batang, daun, bunga, buah atau biji. Oleh SD sudah itu. Nah, nanti yang di SMA ini lebih ke arah dalamnya. Kalau ini disayat, dilihat di mikroskop bagaimana modelnya. Lebih ke arah itu nanti belajarnya. Oke, kita mulai dari akar. Nah, jadi inilah penglihatan akar apabila diiris, dilihat di mikroskop. Dilihat di mikroskop, nanti habis ini ada gambar lebih baik lagi. Nah, ini adalah fungsi akar, nanti ada lebih besar lagi, bentar. Ya. Nah, ini fungsi akar. Jadi sudah paham ini, mengokokkan tegaknya tumbuhan, menyerap air, mengalirkan air tersebut ke batang, menyimpan cadangan makanan. Ini enggak semua akar ya. Jadi tanaman tertentu itu akarnya menggelembung, membesar, bisa kita makan. Contohnya ubi-ubian itu ya. Itu cadangan makanannya nggak disimpan di buah, tapi disimpan di akarnya, sehingga yang kita makan akarnya. Gitu. Itulah fungsi akar. Jadi yang paling pokok apa fungsi akar? Dua saja yang paling pokok. Mengokohkan tegaknya tumbuhan. Jadi kalau nggak ada akar, tumbuhan roboh. Kemudian ini yang penting juga, menyerap air dan garam dari sekitar. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana susunan akar. Nah, ini akar yang baru tumbuh. Jadi, tanaman yang masih kecil. Maka nanti perhatikan, kalau tanaman itu dikotil, bijinya akan pecah jadi dua ini. Jadi biji itu pecah jadi dua, nanti biji ini habis dipakai untuk diserap ke batang, ke akar, ke daun. Jadi nanti ini hilang. Nah, biji yang pecah itu, kalau nanti dikotil pecah jadi dua, namanya kotil. Biji ini. Kalau nggak pecah, ya tetap kotil. Kalau pecah nanti dikotil, kalau nggak pecah monokotil. Tapi yang penting ini kotil. Jadi karena tumbuh dari sini. Nah, ini nanti seret, nah ini akarnya. Dari akar ini nanti mulai dari ujung sampai sini dibagi-bagi gitu. Nah, sehingga nanti ada pembagian wilayah akar begini. Nah, ini kemarin sudah ya. Ada tudung akar, ada pemanjangan, ada meristem. Saya ulang, ada tudung akar, ada meristem, ada pemanjangan, ada wilayah diferensial. Jadi ini wilayah meristem, selnya membelah, cell division. Kemudian ini wilayah yang jadi panjang, elongation. Kemudian ini yang berdiferensiasi berupa jadi cabang akar, namanya wilayah diferensiasi. Itulah tiga wilayah yang penting dari akar. Empat ya, tudung, meristematik, pemanjangan, kemudian diferensi. Nah, ini akar. Akar nanti kalau disayat melintang, kalau ini membujur namanya yang memanjang. Kalau ini dipotong seret, dilihat dari sana, maka seperti ini melintang. Maka bagian paling luar namanya epidermis. Kemudian kulitnya akar yang tebal sedikit ini namanya korteks. Kemudian masuk ke dalam, namanya ini endodermis. Kemudian yang ini nanti
xilem, fluem, dan lain sebagainya. Saya ulang, tadi ini epidermis. Di gambar hijau itu. Di epidermis itulah tumbuh bulu-bulu akar itu. Root hair, rambut akar. Kemudian epidermis itu satu lapis saja, ini berlapis-lapis, ini namanya korteks. Nah, kemudian ini seluruhnya ini silinder pusat nanti dibagi-bagi, ada dinding dalam namanya endodermis, kemudian ini nanti xilem dan fluem berselang-seling. Gitu. Nah, jadi yang paling penting 3 ya. Epidermis, korteks, endodermis, tengahnya ini nanti silinder pusat. Dari luar epidermis, ini korteks, ini endodermis, ini silinder pusat. Itu bagian pokok dari akar. Nah, ini tadi sudah akar dari samping. Nah, ini tadi. Tadi ini adalah epidermis. Dari sini ke sini korteks, terus ini endodermis, terus ini silinder pusat. Nah, gitu. Kebetulan ini akarnya tanaman monokotil. Sekarang kalau tanaman dikotil bagaimana? Nah, ini masih monokotil ya. Ini epidermis, ini korteks, ini endodermis. Ini xilem dan fluem, di tengah-tengah jadi satu silinder pusat. Xilem besar, fluem kecil kemarin dia. Di 1 epidermis, 2 korteks, 3 endodermis, kemudian xilem dan fluem jadi 1 silinder pusat. Nah, sekarang ini bagan namanya ya, bukan gambar asli. Dari akar dikotil. Bedanya sedikit aja. Tetap ada epidermis, tetap ada korteks, tetap ada endodermis gitu. Kemudian tetap ada silinder pusat. Bedanya apa? Beda yang pertama. Di sini ada namanya Caspari. Casparian strip. Jadi di tengah-tengah endodermis ada Caspari. Caspari itu Pithecanthum yang menyebabkan akar ini jadi besar. Makanya ini hanya ada pada akar dikotil. Nah, saya kembali ke sini, ini tidak ada Caspari. Jadi endodermis gitu dong. Nah, yang dikotil ada. Beda berikutnya, ini letak xilem dengan fluem selang-seling. Jadi membentuk seperti bintang begini. Ini fluemnya, 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 fluemnya. Ini xilem, 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 xilem. Jadi bentuk bintang. Sedangkan yang di monokotil nggak bentuk bintang seperti ini karena apa? Xilem, fluem gitu. Jadi langsung berjejer gini. Yang ini adalah xilem, yang sini fluem. Kalau tadi kan selang-seling begini. Ya. Oke, sekarang dilihat aslinya lah begini. Aslinya dikotil ini. Ya, coba dilihat ini fluem, xilem. Ya, kalau tadi itu nggak berselang-seling begini. Nah, dilihat ini. Nah, ini. Ini mubeng, ini semua xilem. Belakangnya ini fluem semua. Kalau ini coba. Nah, xilem dengan fluem tidak ada depan, tidak ada belakang, tapi selang-seling. Jadi ini misalnya xilem, ini fluem. Karena selang-seling bentuk bintang begini. Itu ciri daripada akar dikotil. Oke. Nah, berikutnya ini adalah jalannya air. Ini apa? Bulu akar. Ini adalah jalannya air apabila diserap mau ke tengah-tengahnya akar. Ada 2 jalan. Jadi jalan yang biru ini sama jalan yang merah. Perhatikan, jalan yang biru itu nanti disebut simplas. Jadi airnya masuk ke sel bulu akar, pindah ke epidermis, pindah ke sel-sel korteks, masuk ke sel endodermis,
sampai nanti di silimnya batang baru naik ke daun. Itu simplas. Sekarang yang ini merah apoplas apa? Dia nggak pernah masuk ke sel. Jadi ini jalannya air sel, perhatikan. Nah, nggak pernah masuk. Apa? Ada di celah-celahnya ini. Jadi ini sel, ada ruang di antaranya. Kalau ini kan masuk, keluar kan gitu. Itu bedanya simplas dengan apoplas. Jadi tidak sama. Oke, sampai di sini untuk urusan akar selesai. Apa yang harus dihafalkan dari akar? Saya ulang. 1, fungsinya. Ya, fungsinya. Diperhatikan tadi fungsinya apa? 2, daerah ini. Dari ujung ke ujung. Jadi ada daerah tudung, ada daerah meristem, ada daerah pemanjangan, diferensial. Kemudian 3, dari akar yang perlu dihafalkan. Susunan akar dari luar ke dalam. Epidermis, korteks, silinder pusat. 4, dari akar yang perlu dihafalkan. Beda akar dikotil dengan monokotil. Nah, di mana kalau dikotil, letak silim dengan fluim, selang selim, bentuk bintang, kemudian punya pita kambium namanya pita Kaspari, karena yang menemukan memang orang bernama Kaspari ya, orang Malang. Kalau orang Malang dulu waktu saya SMA ini orangnya masih ada, manggilnya Cak Kaspari itu. Dia diabadikan di buku seluruh dunia karena dia memang yang menemukan gitu ya. Ini hanya ada di akarnya dikotil. Itu selesai dikotil, sekarang selesai urusan akar, sekarang kita urusan batang. Perhatikan batang ya. Ini saya harus agak cepat karena nanti nyambung ke jaringan hewannya. Ini batang sama batang kalau dilihat dari atas. Fungsinya baca sendiri ya batang. Nah ini batang diiris lihat dari atas. Alat transportasi apa ini baca sendiri nanti di push gitu ya. Langsung aja saya ke susunan batang dari luar ke dalamnya. Nah seperti ini. Ini batangnya monokotil. Luar sendiri seperti akar, epidermis. Kemudian nanti ada korteks, nggak ada silinder pusat ini. Terus ini apa? Xilem fluim. Nggak ada silinder pusat. Itu kalau batang monokotil. Nah, bagaimana yang nggak bahkan yang asli? Ini yang asli. Jadi ini batangnya tebu, batangnya jagung, seperti ini. Epidermis langsung ini korteks semua. Yang kemarin kan ini yang paling banyak jaringan parenkim itu ya. Kemudian yang ini diperbesar seperti ini, persatuan xilem dan fluim, jaringan pengadut. Jadi susunan akar monokotil cuma gini dok dari luar batang ya, batang monokotil. Epidermis, korteks, xilem fluim. Nah ini sama epidermis, korteks, xilem fluim. Ini batangnya Z, jagung. Stem batang Z itu jagung, jenis itu jagung. Ini adalah pembesaran dari xilem dan fluim dibesarkan 400 kali di mikroskop. Kalau ini 40 kali, ini 400 kali, supaya tahu antara xilem, fluim. Saya ulang, batang monokotil hanya ada korteks, ini epidermis, kemudian xilem fluim. Nah, sekarang batangnya dikotil. Jadi ini tanaman kalau batangnya bercabang ini dikotil, dipotong, dilihat dari atas seperti ini. Nah, sama ada epidermis, ada korteks, tapi ada dalamnya ini. Kita lihat yang lain. Nah, seperti ini. Ini bagannya. Epidermis, ini korteks. Ini pasangan xilem dan fluim. Nah, sekarang ada silinder pusat. Jadi ada epidermis, korteks, kemudian ada fluim, ada xilem, terus yang
ini adalah kambium. Itu yang menyebabkan batang dikotil menjadi besar. Oke. Nah, jadi beda nanti. Nah, ini nomor 1 epidermis, kemudian korteks, kemudian nanti ini dan ini persatuan floem dan silim. Jadi ini floem, silim. Jadi ini floem. Ini silim. Terus ini ini kambium. Jadi ini letaknya teratur, ini jaringan pembuluh itu teratur melingkar. Sementara tadi, supaya ingat kamu, nah ini silim fluem itu menyebar, silim dan fluem itu. Kalau punya dikotil ini melingkar teratur Kenapa kok teratur melingkar? Karena diikat. Diikat oleh apa ini? Diikat oleh kambium. Sementara yang monokotil nggak ada kambiumnya, jadi ini menyebar. Itu bedanya. Nah, maka bagiannya jauh lebih lengkap jadinya. Ada epidermis, ada korteks, ada silim fluem, di tengah-tengahnya ada silinder pusat. Nah, kalau batangnya monokotil nggak ada tengahnya ini, karena silim dan fluem menyebar gitu ya. Nah, ini adalah kemarin sudah kita ngulang ini lapisan kayu yang terbentuk 1 tahun sekali, dibentuk oleh kambium. Lapisan kayu itu silim, itu karena bentuknya melingkar, dibentuk 1 tahun sekali, maka itu disebut lingkaran tahun. Di lapisan-lapisan kayu ini hanya ada pada tanaman dikotil. Nah, kita sekarang pindah ke daun. Nah, ini adalah bentuk-bentuk daun. Jadi nanti seperti ini namanya daun majemuk. Karena tangkainya satu, daunnya banyak. Ini daun tunggal. Nah, nanti ini namanya tulang daun yang menjari. Gitu. Begini ini tulang daun yang menjari, ada yang menyirip gitu. Nah, ini morfologi namanya. SMP kayak. Nah, bagaimana dalamnya daun kita lihat. Di dalamnya kita lihat yang bagus. Nah, ini kalau dilihat dengan mikroskop. Dalamnya daun itu. Jadi ini lapisan atas, lapisan bawah, epidermis. Nanti epidermis ada yang berubah jadi mulut daun kemarin. Nah, kita lihat gambar lebih bagus lagi. Nah, ini. Jadi daun ini dipotong dilihat seperti ini. Tulang daun yang tengah itu, yang besar, ini. Nanti tulang daun yang nyabang-nyabang, itu ini. Apa? Ini silim fluem, ini juga silim fluem. Dari sini ke sini, ini dagingnya daun, nanti namanya mesofil. Nah, maka ini sekarang bagiannya jadi lengkap. Coba saya cari gambar yang besar. Oh, nggak ada. Kalau nggak ada, tetap ini aja. Nah, jadi daun dari luar ke dalam, epidermis atas, epidermis bawah. Kemudian ini namanya sampai sini mesofil. Sini sampai sini mesofil. Nanti yang berdiri ini mesofil bernama palisade. Yang ini mesofil bernama spon. Kemudian yang ini silim dan fluem. Sekarang pakai sini. Ini adalah epidermis atas, epidermis bawah. Dari sini sampai sini mesofil. Ini mesofil palisade. Ini mesofil spon. Ini pengangkut. Nah, nanti ini jangan lupa, ini dibahas di kelas 3. Nanti kalau kamu kelas 3 ketemu saya tanya lagi. Ya. Terutama kita nanti bicarakan tengah-tengahnya ini. Ketika bicarakan metabolisme. Nah, ini gambar epidermis daun diperbesar seperti ini, ada yang berupa jadi mulut daun. Kemarin sudah dibahas. Nah, ini adalah daunnya monokotil. Jadi selalu kita bandingkan monokotil dikotil. Apa cirinya ini? Jadi cirinya satu, silim dengan fluem itu banyak.
Kenapa? Karena garis kecilnya banyak. Nah, kalau seperti ini kan tanaman dikotil, ini garisnya sedikit. Seret. Nah, kalau daun ini saya ganti dengan padi kan garisnya nggak besar begini. Atau saya ganti daunnya jagung, garisnya kan nggak besar begini. Garis lembut tapi banyak gitu ya. Sehingga dilihat di mikroskop ini, xilem fluem ini banyak begini. Terus ini epidermis atas sama, epidermis bawah sama. Terus ini tidak ada palisade. Jadi ini nggak pakai palisade. Bunga karang semua. Itu monokotil. Kalau dikotil, nah ini. Epidermis atas, epidermis bawah, palisade, bunga karang, nanti ada xilem fluem. Ini bunga karang, xilem fluem begitu. Oke. Itulah daun, fungsinya cari sendiri nanti dibahas di kelas 3. Sekarang kita bahas bunga. Kita cari gambar yang bagus. Nah, SMP sudah. Ini bagian-bagian bunga. Ada tangkai, kelopak, mahkota, benang sari, putih. Nah, sekarang kalau SMA memakainya itu pakai bahasa Latin, kalau enggak bahasa Inggris. Misalnya dasar bunga itu reseptakel, kelopak bunga itu sepal, bahasa Latin. Mahkota bunga, ini mahkota namanya petal. Kemudian benang sari, ini namanya stamen. Putih itu pistil. Ini bakal buah, ovul. Jadi kalau ini mau jadi buah gitu, nanti ini hilang, ini hilang, ini hilang, ini membesar dari buah. Ini nggak hilang, biasanya jadi kelopaknya. Misalnya manggis punya kelopak. Gitu ya. Ini jadi buah. Gitu. Oke. Nanti kalau ada yang ikut olimpiade itu dilengkapi. Ada buah yang kita makan sininya, ada yang sininya, ada yang sininya, buah palsu, buah apa gitu nanti. Nah, karena kamu kelas umum ya biasa saja. Oke, nah sekarang lanjutan dari bunga adalah buah. Perhatikan bagian-bagian buah. Buah apapun nanti kurang lebih sama. Misalnya kalau ini seperti apel, kalau diganti nangka ya sama. Sama nanti apa? Ada kulit namanya eksukrap. Durian ada. Yang ada durinya itu eksukrap. Ada daging buah, nah yang kita makan. Kalau nangka yang kuning itu ya. Gitu. Kemudian ada biji atau embrio. Jadi itu bagian buah begitu. Ada kulit, eksukra, kemudian ada daging buah yang kita makan, meksukra, kemudian ada biji, kemudian kalau biji itu ada dagingnya sedikit, namanya endokrat. Apa maksudnya? Gini, kalau buah nangka yang kita makan itu endokrat, durian yang kita makan itu endokrat. Salak yang kita makan endokrat. Tapi kalau mangga yang kita makan mesokrat. Gitu ya. Jadi nggak sama. Sambil bayangkan aja ini ya. Nah, begitu. Nah, kemudian yang penting dari buah itu di dalamnya itu nanti ada biji yang nanti ada embrionya sehingga nanti kalau ditanam tumbuh seperti ini. Jadi di biji ini ada embrio. Nanti di kelas 3 akan belajar tentang gibberellin, hormon yang mengatur-ngatur ini. Itu nanti di kelas 3. Oke, saya kira ini sudah habis ya untuk tumbuhan. Nah, sekarang kita pindah. Karena sampai di buah sudah selesai. Kita pindah ke jaringan-jaringan hewan. Kemudian waktunya cukup, ini 30 menit ya. Jaringan-jaringan hewan. Kita perhatikan. Nah, saya mulai dari sini. Tubuh.
Nanti di tubuh ini ada sistem pencernaan, itu disebut sistem organ. Ada mulai hidung, paru-paru, sistem organ. Nanti kalau pencernaan itu dibongkar misalnya hanya lambung saja, itu namanya organ. Nanti kalau organ ini kita perhatikan ini disuwir-suwir dilihat di mikroskop seperti ini, baru jaringan. Nah, nanti kalau jaringan ini diambil satu sel. Nah, sekarang kita mau membicarakan tentang jaringannya hewan. Kita lihat. Nah, ini kompetisinya itu kompetisi 3.4. Jadi komponen kimiawi dan struktur sel itu 3.1. Saya ulang, komponen kimiawi sel dan struktur sel itu 3.1. Kemudian transportasi membran itu 3.2. Dua-duanya ulangannya saya jadikan 1 kemarin sudah. Kemudian tadi sama kemarin itu jaringan tumbuhan itu 3.4. Sekarang jaringan hewan itu jaringan tumbuhan 3.3, sekarang jaringan hewan 3.4. Jadi kita sudah dapat 4 KD gitu. Nah, ini tujuannya, silakan baca sendiri, nanti di-push gitu ya. Saya langsung aja ke yang penting-penting. Nah, inilah peta konsep. Jadi ini yang seputar yang kita pelajari tentang jaringan hewan. Bahasa Inggris jaringan itu tisu. Apa saja jaringan hewan? Nanti ada 4. Epitel, jaringan konektif penghubung, jaringan otot, jaringan saraf. Jadi tubuh kamu itu isinya cuma ini ya, tubuh kita ini. Tubuh kita sak badan ini isinya ini 4 ini. Epitel, konektif, otot, saraf. Udah. Kamu tunjuk bagian apapun pasti itu. Misalnya begini. Hati itu apa? Nah gitu. Maka saya katakan sini. Jantung itu apa? Sini. Tulang lengan atas sini. Gitu ya. Darah sini gitu ya. Otak sini. Jadi pasti tubuh kita itu sudah pasti di sini toh ini. Nah, jadi hanya 4 saja tubuh kita itu kalau dibongkar. Epitel, konektif, otot, saraf. Oke, berarti kalau diurut dari ini kita mau belajar tentang epitel. Nah, perhatikan epitel. Saya ambil dari misalnya ini. Jalannya makanan. Saya kurang hafal bahasa Indonesianya. Saya takut salah. Apa tenggorokan, apa kerongkongan gitu. Kalau bahasa Latin saya nggak salah. Pasti. Apa? Ini namanya osofagus. Jalan makan. Nanti kalau jalan napas, belok ke paru-paru namanya trakea. Nah kalau bahasa Indonesia saya ragu-ragu. Mana yang kerongkongan, mana yang tenggorokan. Nah, saya mulai dari sini. Apa? Kalau ini dipotong del gitu ya. Kemudian dilihat dari atas, akan bulat seperti ini, nanti tengahnya berlubang. Nah, sampingnya itu ini dindingnya. Paru-paru ini dalamnya berlubang, kalau dipotong del berlubang dindingnya seperti ini. Usus ini berlubang kalau dipotong seperti ini. Mohon maaf, ini saluran kencing berlubang kalau dipotong dalamnya seperti ini. Ini juga apa hati kalau dipotong dalamnya seperti ini. Kemudian hidung, nggak usah dipotong kalau hidung. Jadi rongga hidung itu begini terus ada rambutnya ini. Apa maksudnya? Epitel itu berarti pasti rongga ya. Jadi epitel itu ada di dalam rongga tubuh, itu epitel. Jadi tubuh kita yang lubang-lubang pasti epitel, pasti sudah. Jadi rongga hidung, rongga mulut, kerongkongan, tenggorokan, paru-paru ini karena kalau dibedah ini ada lubangnya, lambung itu kan dalamnya ini berongga, tempat nasi ya, usus, ini tempat kotoran itu, dalamnya berlubang. Nah, bagian dinding dalam
dari bagian tubuh kita yang berongga-rongga itulah epitel. Maka dikatakan epitel itu melapisi rongga dalam. Itu pengertian dari epitel. Nah, ini ditampilkan macam-macam bentuknya. Contohnya, ini bentuknya agak kotak, disebut kubus. Kalau ini pipi, disebut squamosa. Nah, jadi ini ada bentuk kubus, ada bentuk pipi. Nah, kemudian ini bagaimana? Pipi, tapi ini tuh 2, 3, berlapis-lapis. Nah, kalau ini kubus selapis, kalau kubus berlapis-lapis seperti ini. Nah, jadi itulah epitel-epitel itu. Ya, kalian dituntut untuk menghafalkan kubus di mana, pipi selapis di mana, kemudian pipi berlapis-lapis di mana, gitu ya. Nanti dibaca di modulnya. Nah, sama dengan tadi. Jadi epitel kubus sama cuma bagusan ini ya. Nah, itu, oke. Nah, maka nanti ada epitel kubus, ada epitel ini aslinya. Ada epitel kubus, ada epitel pipi, ada berlapis-lapis. Nah, itu silakan dilihat di modul ya, nggak mungkin diperinci semua di sini. Nah, ini contohnya epitel itu. Nah, ini. Jadi ini sobekan usus, maka nanti ini epitel, ini rongganya usus. Nah, karena ini bentuknya kotak-kotak maka disebut kolumnar gitu. Nah, ini tipis squamosa, yang kotak tinggi begini kolumnar, yang kotak rendah begini kuboid gitu ya. Jadi nanti ini disebut batang oleh bahasa Indonesia. Ini pipi, ini kubus. Ini batang terus ada rambut bersilia. Nanti tempat-tempatnya ada lah ini yang saya minta kamu hafalkan itu. Epitel selapis di mana itu? Nah ini. Ini terdapat di kapiler, di pembuluh darah. Di mana lagi? Di alveolus. Apa fungsinya contohnya? Untuk tukar-menukar O2 dan CO2. Antara darah dan jaringan tubuh. Ini salah ya. Nah, coba saya gantinya itu. Oke. Jadi itu epitel selapis. Yang dihafalkan 2 saja. Apa? Dipakai tukar-menukar O2 dengan CO2. Adanya di alveolus sama ada di pembuluh darah. Ya. Oke, berikutnya epitel kubus. Tadi epitel pipi, sekarang epitel kubus. Gimana ini? Kelenjar ludah di mulut, kelenjar keringat, terus di ginjal. Nah, karena kelenjar-kelenjar, maka itu mengeluarkan itu namanya sekresi. Mengeluarkan keringat, mengeluarkan air liur. Kemudian penyerapan di ginjal itu ada penyerapan zat namanya absorpsi. Nanti kita belajar tentang ginjal. Berikutnya epitel batang yang panjang tadi. Jadi yang tipis epitel pipi, yang kotak pendek epitel kubus, sekarang epitel batang. Di mana ini? Saluran rahim. Di mana ini? Anus. Di lubang anus kita itu epitelnya epitel batang. Gitu ya. Bentuknya
memanjang gitu. Baca sendiri nanti cepat-cepat selesai. Epitel batang berlapis semu. Di mana? Paru-paru. Jadi kalau di alveolus tadi epitel apa, terus setelah alveolus nanti yang punya lendir di salurannya itu ini. Sekarang yang dibahas kami itu corona itu yang diserang ini epitel dari saluran paru-paru itu yang menyebabkan lendirnya banyak sehingga orangnya nggak bisa tersuplai oksigennya, meninggalnya di sana. Makanya banyak nyerang orang gemuk ya, hati-hati yang gemuk-gemuk itu. Jadi itu bukan teorinya, memang seperti itu ilmunya gitu ya. Jadi sebelum COVID ini ada ya di sini sudah diterangkan begitu. Jadi di paru-paru nanti ada epitel tugasnya menangkap debu, nanti terperangkap di lendir. Nah, lendirnya itu menjadi lebih banyak apabila kena COVID sehingga udaranya tersumpat oleh lendirnya itu. Gitu ya. Epitel pipi berlapis, dah baca sendiri nanti nggak selesai-selesai. Tapi jangan dipakai purnu-purnuan ya ini. Esophagus, terus vagina. Jadi lubang kemaluannya perempuan itu epitel pipi. Nah, kenapa ini saya soroti? Nah, ini nanti kamu itu kalau yang perempuan ini ya, kalau sudah umur 30 ke atas, itu kalau punya uang, itu harus melakukan pap smear. Yang diambil itu ini nanti epitel berlapis ini. Diambil, diperiksa. Nanti kalau mau jadi kanker itu ketahuan. Ya. Itu disebut pap smear itu ya. Epitelnya di rongga vagina itu, rongga perempuan itu diambil gitu ya. Nah, ini terus sendiri saya langsung aja ke jaringan berikutnya yang bukan epitel ya, supaya cepat. Nah, ini jaringan kedua dari hewan. Jaringan apa? Jaringan ikat. Saya ambil dari posisi dengkul lutut dari simpanse ini ya. Maka di sini ini penuh dengan jaringan. Jadi ini penuh dengan jaringan. Apa saja? Tulang itu jaringan. Tulang ini jaringan. Ini tulang keras, jaringan. Terus ini tulang rawan, jaringan. Kemudian dari ini ada dagingnya ini, otot, nanti ditancapkan ke tulang sini, ujungnya ini, nanti namanya tendon itu jaringan. Kemudian nanti di sini ada pembuluh darah, dalamnya ada darah, itu jaringan. Jadi ini gambar sel-selnya tulang rawan, ini di sini ke sana gambar sel-selnya tulang keras. Kemudian ini ujungnya otot, thread, tendon. Kemudian nanti di sini ada serat lain lagi seperti ini. Nah, semua ini jaringan ikat. Kenapa disebut ikat? Satu, menghubungkan. Coba kalau nggak ada ini, lepaslah antara paha atas dengan paha bawah. Ini dengan ini. Jadi penghubung. Dua, pengikat. Apa contohnya? Otot itu diikatkan ke tulang pakai ujungnya ini. Nah, makanya kalau kamu nyembelih ayam, nyembelih kambing itu, kalau motong itu dipotong yang sini ya, cerak, sudah ini lepas. Banyak yang nggak tahu itu motongnya sini, wah itu pakai pecok bisa itu ya. Kalau saya pakai pisau yang kecil aja, ini dipotong del, ini dipotong del, sudah lepas sudah. Itulah kalau kita makan ayam di McD itu kenapa kok mudah, itu karena mereka tahu anatomi motongnya. Sementara orang kampung sudah
pakai puding itu langsung aja jelap-jelap itu dan nggak melihat ini ngawur itu kan gitu ya. Jadi ini pengikat. Terus penghubung darah. Darah ini kan bisa pergi kemana-mana. Dari jantung ke paru-paru ke ginjal ini pergi, maka dia penghubung. Jadi jaringan ikat itu bisa mengikat A dengan B, bisa menghubungkan, itulah definisi dari jaringan pengikat. Nah, nanti dari jaringan pengikat ini nanti akan dibagi-bagi. Contoh, kamu tahu bahwa ini keras, ini agak lembek, ini cair. Maka nanti ada pengikat yang padat, seperti ini padat, ini juga padat. Yang ini nanti disebut pengikat longgar. Jadi saya ulang, jaringan ikat itu penghubung, pelindung bisa, begitu. Pengikat juga bisa. Jadi contohnya otot dengan tulang diikat oleh ujungnya otot namanya tendon. Kemudian tulang ini dengan tulang ini dihubungkan dengan ini namanya ligamen. Ini ligamen. Penghubung antara tulang dengan tulang. Kemudian bagian-bagian tubuh kita itu selalu disambangi oleh darah, maka darah itu juga jaringan ikat. Jadi ikat itu pengertiannya bisa penghubung, bisa, makanya bahasa Inggrisnya tadi konektif ya, mengkoneksikan. Oke, nah inilah pengertian jaringan ikat. Penghubung, pengikat, ada pembungkus. Jadi kalau misalnya ini dibongkar gitu ya, dalamnya ini nggak campur. Jantung, paru-paru itu ada kulit tipis seperti plastik. Nah, itu pengikat juga. Itu. Kalau nggak ada bungkusnya di sini lah. Gimana nanti campur baur nggak karu-karuan kan gitu ya. Jadi kalau kamu beli jeroan, beli apa, itu yang di dalamnya itu ya, punya kambing, punya ayam, itu kan ada yang kayak plastik itu. Nah, itu pembungkusnya jeroan itu juga masuk jaringan ikat. Di jaringan ikat, penghubung, pengikat, pembungkus. Jaringan ikat longgar. Langsung aja saya contoh. Apa? Darah. Kenapa darah itu disebut jaringan? Karena isinya kumpulan sel-sel. Jadi yang merah ini sel darah merah bergabung jadi satu. Terus yang ini sel darah putih bergabung jadi satu. Kumpulan sel itu kan jaringan. Nah ini sangat longgar, liquid. Gitu ya. Jadi sel-selnya bukan cairannya. Kalau cairannya itu nanti bisa makanan, bisa apa yang dibahas selnya ini. Nah, nanti ini kita mudah-mudahan nanti bisa masuk, bisa melihat ya praktek semester genap mungkin melihat komposisi darah ini dilihat dengan mikroskop besar, gitu ya. Di jaringan ikat longgar salah satu contohnya adalah darah. Berikutnya jaringan ikat yang padat. Mulai dari yang nggak keras apa lemak. Jadi kalau orang itu gemuk, setelah kulit itu biasanya lemak. Setelah lemak baru otot atau daging gitu ya, baru nanti tulang. Nah orang yang nggak gemuk biasanya habis kulit langsung otot, nggak ada lemaknya ini. Jadi kalau ada orang perutnya gendut itu lemak itu, bukan daging. Nah kalau lemaknya sedikit tapi ototnya banyak kayak adera itu ya. Nah, jadi ini lemak, kemudian ini lebih keras lagi lah, baru ini daging nanti. Ini dibahas di bab jaringan ketiga nanti. Ingat kita sekarang ini jaringan kedua. Tadi kan jaringan pertama, jaringan epitel. Sekarang jaringan ikat. Jaringan ikat ada ikat longgar, ada ikat padat. Ikat padat mulai dari lemak. Lebih padat lagi, tulang rawan. Ini tulang rawan itu di telinga kita, itu tulang rawan ya. Nah itu. Lebih padat lagi, tulang keras. Bentar. Nah ini tulang keras. Paling padat sudah. Nah untuk tulang rawan. Nah, ini. Di tulang rawan itu ini. Kamu hafalkan di ini ya. Di tabel ini yang paham-paham. Nanti ada 3 tulang rawan kita itu. Jenis hialin,
fibrosa, elastis. Langsung aja pakai contoh ya. Di persendian itu hialin. Jadi tulang kita itu persendiannya itu pasti ujungnya hialin. Jadi kalau kamu makan ceker kemudian ujungnya kamu kremus itu hialin. Trachea ini tenggorokan. Ini saya ingatkan, kalau kamu nyembelih ayam itu yang dipotong tracheanya, jangan yang halus. Supaya jelas saya lari ke atas tadi ya. Lari ke atas. Supaya jelas. Nah, ini. Bentar. Ini lari ke sini. Kalau sama makan ini kambing gitu ya, atau sapi gitu, atau ayam boleh. Jadi kalau kita nyembelih ini dipotong seret itu, maka yang terpotong di sini nih, jangan yang halus. Kalau yang halus itu urusannya usus. Ini terpotong bisa nggak mati, bisa lari-lari nanti. Apa yang dipotong? Itu yang tulang muda bergelang-gelang. Jadi ada geret-geret gitu mupeng ya, itu yang dipotong. Paling aman ya dipotong dua-duanya. Jadi ada 2 lubang, kamu potong dua-duanya itu aman. Cuma nggak boleh putus ya. Di syar'i begitu, lehernya nggak boleh putus. Gitu. Kalau sampai ini dipotong, kemudian yang tulang mudanya nggak dipotong, dilepas, kalau ayam itu nggak mati-mati. Karena memang jalan nafasnya yang jurusan ke paru-paru itu masih utuh. Nah, kalau kamu pegang nanti disembelih lagi haram gitu. Nah itu tulang muda. Contohnya di tenggorokan. Tenggorokan itu bahasa Latin trachea tadi. Oke. Tadi tabel ya. Nah, tadi tulang rawan hialin contohnya di sendi sama di trachea tenggorokan. Tulang rawan fibrosa contohnya di mana? Ruas tulang belakang. Jadi di punggung kita itu, antar ruasnya. Itulah kenapa kita bisa, punggungnya bisa ditekak-tekuk, itu karena ada tulang rawan. Kalau tulang keras semua, kamu nggak bisa rukuk, kayak robot nanti. Pubis, pubis ini apa? Pinggul. Jadi pinggul kita itu tulang rawan. Ada tulang rawannya. Kenapa? Ada 2. Satu, keperluannya untuk nyangga kalau kita duduk, kalau tulang keras hancur. 2, bagi perempuan melahirkan. Karena tulang rawan bisa mengembang. Itu tulang rawan fibrosa. Tulang rawan elastis. Apa contohnya? Di telinga. Di telinga. Terus di dekat paru-paru. Nah, kalau kamu kepingin tahu macam-macam tulang rawan ini, beli tahu campur. Beli tahu campur itu banyak sekali, bukan diisi daging, biasanya ini isinya ini. Tulang-tulang muda itu paling banyak didapat sudah. Jadi kalau di tahu campur itu ada tulang yang kamu kunyah, kok lama sekali itu berarti elastis gitu. Kok budak kemudian ceres-ceres dan cepat hancur itu berarti fibrosa gitu ya. Kan tulang rawannya bisa berasal dari mana-mana gitu ya. Nah, macam-macam tulang rawan termasuk jaringan ikat padat. Nah, jaringan ikat yang paling padat itu adalah tulang keras. Nah, ini nanti kita bahasnya di sistem gerak. Itu sehingga nggak perlu ini saya panjangkan satu persatu. Nah ini gambaran sel-sel tulang keras. Nanti ada sistem hafes, ada apa itu dibahas di sistem gerak ya. Itu. Nah ini gambar dari tulangnya, di dalam tulang itu ada pembuluh darah. Nah untuk teknologi yang ada hubungannya dengan ini itu nanti namanya stem cell, nanti saya terangkan di kelas 3. Oke, tinggal 2 jaringan ya, mudah-mudahan waktunya ini nutut kurang 6 menit.
Jaringan berikutnya jaringan otot. Nah, ini apa otot itu? Daging itu otot, jantung otot. Ini otot. Lupa tadi nunjuk ini kok epitel itu yang dalamnya. Lapisan dalamnya itu epitel, tapi kalau dagingnya ini otot itu. Jantung, paru-paru, usus, otot semua daging, otot bola mata, otot bibir, otot, nah itu. Nah, nanti otot itu ada 3. Contohnya ini, di lengan, di paha, itu seperti ini. Disebut otot lurik. Perinciannya nanti di bab gerak ya. Kemudian jantung, otot jantung, mirip. Kemudian paru-paru, lambung, usus itu otot polos seperti ini. Jadi selnya nggak sama. Jadi ini intinya satu, selnya gelembung. Ini selnya panjang-panjang, intinya banyak, bentuk gelap terang, lurik. Di sini bercabang, ini tidak. Itu bedanya. Nah, nanti coba dilihat otot. Nah ini. Jadi ini otot jantung, cirinya bercabang-cabang gini, ini otot lurik, kemudian ini otot polos. Nanti perinciannya di bab gerak. Gitu ya. Jadi ada otot 3, otot polos, otot lurik, otot jantung. Otot polos itu apa? Jeroan. Jeroan ini semua. Jadi hati, lambung, apa itu. Kemudian otot lurik itu apa? Yang ada di yang bungkus tulang, lengan atas, lengan bawah, paha itu. Terus jantung. Nah, nanti diterangkan kerjanya. Yang polos ini bekerja tidak nurut otak kita. Yang ini nurut otak. Misalnya lengannya ini mau ditekuk apa enggak kan semau-mau dia. Tapi kalau lambung tidak. Lambung terus saja bekerja. Jantung terus saja bekerja. Orangnya tidur ya tetap bekerja. Jadi cara kerjanya nanti jantung sama dengan otot polos. Tapi bentuknya jantung sama dengan otot lurik. Otot lurik cara kerjanya lewat otak sadar, otot polos tidak sadar sama dengan jantung. Begitu tentang otot nanti dibahas lebih detail di bab gerak. Terakhir yang termasuk jaringan adalah saraf. Ini bukan gambar jaringan saraf, tapi gambar sel saraf. Di sel saraf itu sel yang paling aneh. Kenapa? Karena inti kemudian dindingnya memanjang begini. Membran plasmanya manjang, nanti sambung menyambung, disebut benang saraf. Otak kita itu kumpulan ini. Sumsum tulang belakang kita kumpulan ini. Ini sambung menyambung jadi satu di sini, nanti saya pasang lagi ini. Nah, ini adalah sel saraf. Nanti kita akan merinci ini di sistem koordinasi. Itu. Jadi sel saraf paling aneh bentuknya karena salah satu keanehan itu membrannya memanjang bentuk benang. Kemudian nanti ada rambut-rambut begini ini yang terima informasi. Untuk yang lain seperti ini. Nah ini. Satu sel saraf, ini satu sel saraf, bersambungan bentuk jaringan. Jadi ini isinya 2 sel saraf, nanti tambah panjang ya tambah banyak gitu. Apa yang susunannya begini? Otak. Susunannya begini. Susun tulang belakang, susunannya begini. Kalau hati bagaimana? Kalau hati itu otot polos. Nah, ini. Mata, otot polos, bibir, otot lurik, jantung, otot jantung, gitu ya. Nah, begitu. Tulang sendiri tadi. Oke, tadi sampai di sini kita telah lengkap ini ya untuk jaringan hewan. Diingat-ingat, jaringan hewan ada jaringan epitel, ada jaringan ikat, ada jaringan otot, kemudian ada jaringan saraf.
Ingat, tulang itu bukan jadi satu dengan otot. Tulang itu nanti jadi satu dengan darah, namanya jaringan ikat. Jadi saya ulang, jaringan epitel melapisi rongga dalam, ya. Jaringan ikat menghubungkan tadi darah, tulang, tendon, itu lemak, itu jaringan ikat semua. Kemudian otot, otot itu yang paling banyak ya, jantung, paru-paru itu otot. Kemudian jaringan terakhir adalah jaringan saraf. Nah, sampai di sini habis sudah tentang jaringan. Sehingga pertemuan yang akan datang kita harus ulangan tentang jaringan, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.